Benda ini disebut buku, sesuatu yang sangat populer di kalangan kaum muslimin pada era kejayaan peradaban muslim. Pada tahun 800, Harun al-Rasyid sudah memiliki percetakan kertas yang memproduksi buku-buku. Bisnis yang paling menguntungkan ketika itu adalah bisnis buku, dan tempat yang paling ramai untuk dikunjungi adalah perpustakaan. Di berbagai sudut kota ada banyak perpustakaan yang tersebar. Di antara yang paling terkenal adalah Darul Hikmah. Dan tidak hanya itu, perpustakaan juga tersebar di berbagai wilayah-wilayah di luar Baghdad. Di Mesir, bahkan ada perpustakaan yang menampung 1,6 juta naskah dalam 40 ruangan besar. Inilah gambaran betapa dekatnya peradaban muslim dengan buku-buku. Selain perpustakaan-perpustakaan umum yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga tertentu, kaum muslimin secara individu juga banyak yang mengoleksi buku. Di antara mereka adalah Ibnu Abbad, seseorang yang menolak jabatan menjadi Perdana Menteri, disamarkan gara-gara dia tidak bisa mengangkut buku-buku yang ada di rumahnya. Setidaknya diperlukan 400 ekor unta untuk bisa memindahkan bukunya. Buku dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Imam Al-Ghazali ketika dirampok, ia dengan mata berkaca-kaca mengatakan, "Silahkan ambil semua yang aku bawa, tapi jangan ambil bukuku. Demi itu, aku sudah meninggalkan tempat kelahiranku. Di dalam buku itulah tercatat perjalanan ilmu." Ulama besar Abu Bakar Al-Anbari ketika menghadapi kematiannya, ia didatangi oleh seorang dokter. Dokter itu terkejut karena di samping Abu Bakar ada sekitar 100 buku tergeletak di sana. Sang dokter kemudian mengatakan, "Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain." Setelah itu sang dokter pun berlalu. Kerabat Abu Bakar Al-Anbari kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan?" Jawab Abu Bakar, "Aku membaca 100.000 lembar buku per minggu." Ibnu Katsir, saking sukanya menulis dan membaca buku, ia sampai-sampai kehilangan penglihatannya, dan ia ridho dengan itu. Ibnu Sina ketika berhasil mengobati Pangeran Sasanid, Nuh bin Mansur, ia ditanya, "Penghargaan apa, imbalan apa yang paling engkau inginkan?" Jawab Ibnu Sina ketika itu, "Aku tidak menginginkan apa-apa. Berikan saja aku akses untuk belajar di perpustakaan." Saat itu, kaum muslimin tidak menjadikan aktivitas menulis dan membaca sebagai sesuatu yang membebani. Imam Nawawi digambarkan sebagai seseorang yang pekerjaannya menulis dan istirahatnya membaca. Imam At-Tabari tidak pernah keluar selama 40 tahun, dan setiap harinya beliau menulis sekitar 40 lembar buku. Maka dalam masa hidupnya, setidak-tidaknya beliau sudah menulis 500.000 lembar buku. Kegiatan mencintai, menulis, dan membaca bukan hal yang baru bagi kaum muslimin. Sa'ad bin Jubair pernah berkata, "Saat aku mendatangi kuliah-kuliahnya Ibnu Abbas, aku menulis di lembaran-lembaran kertas. Apabila lembaran-lembaran itu telah habis, aku menulisnya di kulit sepatuku. Dan apabila itu sudah penuh, maka aku menulisnya di tangan-tanganku." Kecintaan kaum muslimin dengan buku tidak lepas dari adanya perintah pertama dalam agama, yaitu Iqra. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa selama ia menuntut ilmu, dia sudah membaca 20.000 jilid buku. Berapa buku yang pernah kita baca seumur hidup?